Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Sarbel Maklov. Santo Sarbel Maklov lahir 8 Mei 1820 dengan nama Yosef Anton Maklov di BKA Kafra, Lebanon. Ia seorang rahib, mistikus, dan imam gereja Katolik Maronit berkebangsaan Lebanon yang dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Paulus ke-6. Gereja Katolik Maronit adalah salah satu gereja-gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan tahta suci Roma. Yosef Anton Maklov adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya wafat ketika ia masih berumur 3 tahun, lalu diasuh oleh pamannya. Di usia 23 tahun, Yosef masuk biara Santo Maron di Anaya, Lebanon, dan menggunakan nama biara Sarbel menurut nama seorang martir gereja Maroni di abad kedua. Yosef mengucapkan kekalnya pada tahun 1853 dan ditabiskan sebagai seorang imam 6 tahun kemudian. Seturut teladan dari Santo Maron, Bapak Gereja Maronit, Romo Sarbel menjalani hidup yang sangat suci. Ia memilih mengamalkan hidup sebagai pertapa yang amat keras. Ia bermati raga, makan sedikit, tidur di lantai yang keras, dan menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di dalam doa. Sejak tahun 1875 sampai pada akhir hidupnya di tahun 1898, Romo Sarbel menjadi seorang yang sepenuhnya mengasihi Yesus. Kesuciannya membuat orang-orang mendatanginya untuk meminta diberkati dan minta didoakan. Selama hidupnya, Romo Sarbel hampir tidak pernah meninggalkan pertapaannya. Tanggal 16 Desember 1898, Romo Sarbel terserang penyakit sewaktu merayakan Misa Kudus. Dia meninggal dunia pada malam Natal 1898 dan dimakamkan di pemakaman biaranya, Biara Santo Maron di Anaya. Beberapa bulan kemudian, sinar-sinar cemerlang terlihat memancar di sekitar makamnya. Dari tempat itu, jenazahnya yang masih terus mengeluarkan keringat dan darah dipindahkan ke dalam peti jenazah khusus. Rombongan-rombongan besar peziarah mulai berdatangan ke makamnya. Tahun 1925, beatifikasi dan kanonisasinya diajukan untuk diumumkan oleh Paus Pius ke-9. Tahun 1950, makamnya dibuka di hadapan sebuah komisi khusus yang beranggotakan para dokter yang memberi verifikasi akan keutuhan jenazahnya. Setelah makamnya dibuka dan diperiksa, dilaporkan terjadi berbagai mukjizat yang berlipat ganda. Sekali lagi, khalayak ramai dari berbagai latar belakang agama mulai berbondong-bondong berziarah ke biara Anaya untuk memohon syafaat tokoh suci itu. Makamnya telah menjadi sebuah tempat ziarah yang dikunjungi banyak orang, baik warga Lebanon maupun non-Lebanon, Kristen maupun non-Kristen.
Tanggal 5 Desember 1965, Paus Paulus ke-6 memimpin upacara beatifikasi Sang Pertapa Suci Pastor Sarbel Maglus sewaktu penutupan Konsili Vatikan kedua. 12 tahun kemudian, 9 Oktober 1977, Paus yang sama memaklumkan Beatus Sarbel Maglus sebagai santo. Saat itu Bapak Suci menjelaskan bahwa Santo Sarbel dengan cara hidupnya mengajarkan kepada kita jalan sejati kepada Tuhan. Beliau mengatakan bahwa budaya kita saat ini memuliakan kekayaan dan kenikmatan dunia, tetapi Santo Sarbel adalah sebaiknya. Ia mengajarkan kepada kita melalui teladan hidupnya nilai-nilai spiritual dalam kemiskinan, mati raga, dan doa. Dari antara sekian mujizat yang terjadi dengan perantaraan Santo Sarbel, gereja memilih 2 mujizat untuk mengumumkan beatifikasinya. Mujizat juga merupakan syarat dalam proses beatifikasi dan kanonisasi, dan satu lagi mujizat untuk kanonisasinya. Ketiga mujizat tersebut adalah kesembuhan Suster Maria Abel Kamari dari tarekat Dua Hati Kudus, kesembuhan Iskandar Naim Ubaid dari Baghdad, dan kesembuhan Maryam Awad dari Hammana. Perayaan 24 Juli. Lahir 8 Mei 1828, kota asal BKA Kafra, Lebanon. Wafat 24 Desember 1898 di Anaya, Lebanon oleh sebab alamiah. Beatifikasi 5 Desember 1965 oleh Paus Paulus ke-6. Kanonisasi 9 Oktober 1977 oleh Paus Paulus ke-6. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.